Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 7 Januari 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh menikmati sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Karena kemurahan-Mu tak pernah berhenti Engkau nyatakan kepada kami. Hari ini Tuhan, Engkau menganugerahkan kehidupan kepada kami. Sebelum kami menjalani, mengangkat tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami hari ini, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu. Bahkan kami dimampukan untuk mewujud nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Dan menjadikan firman-Mu sebagai pegangan kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ayat pertama yang saya akan bacakan, firman Tuhan berbunyi, ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Amin firman Tuhan. Tema kita di pagi yang indah ini, kepo. Kepo adalah sebuah istilah yang sedang tren saat ini. Istilah yang digunakan jika ada yang penasaran tentang hidup, tentang gaya, dan apapun itu mengenai orang lain. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salomo adalah raja ketiga dari kerajaan Israel. Bagian dari bacaan hari ini mengisahkan buah dari hikmat Salomo di dalam menjalankan pemerintahannya sebagai raja. Hikmatnya makin dikenal dan Tuhan membuat dia dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini merupakan rancangan Tuhan agar Israel semakin menyebarkan pengaruhnya sebagai bangsa yang menyembah Tuhan. Berita tentang Raja Salomo yang begitu bijaksana dan tentang Allah yang disembah oleh Salomo itu menarik perhatian Ratu Sheba. Tidak puas hanya mendengar berita tentang Raja Salomo yang bijaksana itu, maka ia berketetapan ingin datang berkunjung kepada Raja Salomo untuk dapat melihat langsung dan menyaksikan sendiri semua harta yang telah ia dengar tersebut. Namun apa yang ia lihat justru melebihi apa yang ia dengar. Rumah yang telah didirikan, makanan di mejanya, tata cara para pegawai dan para pelayan Salomo, bahkan korban bagi Tuhan pun membuat Ratu Sheba tercengang dan takjub. Rasa takjub membuat sang ratu menyembah Tuhan yang telah mengangkat Salomo menjadi raja.
Ratu pun juga menyebut keluarga Salomo dan para pegawainya sebagai orang yang berbahagia karena dapat melihat segala hikmat Salomo. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, penasaran atau kepo terhadap sesuatu atau kepada orang lain adalah hal yang lumrah dan juga baik kita lakukan agar rasa penasaran tidak menjadi sesuatu yang negatif pada diri kita, dan terlebih jika jawaban atas rasa penasaran pada akhirnya membuat kita semakin memuliakan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh indah waktu sejenak kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami diajarkan oleh firman-Mu pada saat ini untuk senantiasa berada di dalam kesetiaan dan ketaatan, menjalani kehidupan ini berdasarkan kehendak-Mu, sehingga kami menjalani hidup ini terus berada dalam kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, mampukan kami Tuhan untuk selalu mengikuti titah-Mu dalam kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati kami, memberikan waktu yang terbaik untuk menyatakan, mengangkatnya, dan dapat menyelesaikan berbagai rencana dan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami masing-masing. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.